Hai Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami Destio Channel. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan dari kalori dan kilokalori. Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak nih perbedaannya? Nah, kalori itu sendiri biasanya digunakan untuk satuan energi dan jumlah energi ini bisa didapatkan dari makanan atau minuman atau bisa juga dari energi yang kita bakar pada saat olahraga. Nah, energi sendiri itu biasanya menggunakan dua satuan, yaitu kilokalori dan kilojoule, dan dimana keduanya itu bisa saling dikonversi. Jadi kilokalori itu bisa dikonversi ke kilojoule atau sebaliknya kilojoule juga bisa dikonversikan ke kilokalori. Jadi teman-teman, kilokalori itu sebutan kalori dalam bentuk yang besar. Nah, untuk yang bentuk kecilnya, kalori ya tetap disebut dengan kalori itu. Nah, 1 kilokalorinya teman-teman itu sama dengan 1000 kalori. Saya ulangi, 1 kilokalori yaitu sama dengan 1000 kalori. Ya, sama kayak turunan tangga gitu kan, turunnya itu 3. Nah, jadi kalau 1 kilogram itu kan sama aja 1000 gram. Nah, ini sama aja kalau 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kayak anak tangga itu ya Kak, kilometer, hektometer, dekameter gitu ya. Bisa dilanjutkan sendiri. Nah, untuk menghitung kebutuhan kalori tiap orang-orang itu juga berbeda-beda. Jadi ada rumusnya tuh. Nah, itu tergantung dari jenis kelamin, aktivitas fisik, umur, terus juga ada penyakit bawaan atau enggak gitu. Dan setiap orang itu harus tahu kebutuhannya untuk setiap hari itu kalorinya berapa, dan hal itu bertujuan agar asupan yang kita makan itu bisa tahu sudah cukup atau belum, atau malah berlebihan gitu, untuk mengontrol berat badan kita. Jadi harus dipelajari tuh ya Kak, mungkin setiap makanan itu kira-kira mengandung berapa kalori. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan yang tubuh kita butuhkan gitu. Oke, jadi kalau misalnya dalam kemasan itu biasanya terteranya itu kilokalori, karena kalau kalori itu jarang digunakan dalam tulisan tabel informasi gizi. Jadi kalau misalnya dalam tabel informasi gizi itu tertulisnya kilokalori, makanya itu nggak usah diubah ke kalori gitu. Jadi dianggapnya 1 kilokalori itu sama dengan 1 kalori dalam nilai informasi gizi. Nah, kalau misalnya kita mau mengkonversi dari kilokalori ke kilojoule, maka 1 kilokalori itu sama dengan 4,18 kilojoule, atau 1 kilokalori sama dengan 4184 joule. Jadi kalau misalnya ingin dirubah ya tinggal dikalikan aja kalau dari kalori ke joule. Jadi kalau misalnya mau nyari nih misalkan nih 2 kalori itu berapa kilojoule, maka diubahnya 2 dikali 4,18, nanti satuannya itu kilojoule. Nah, kalau sebaliknya joule mau diubah ke kalori itu maka dibagi. Jadi misalkan 2 kilojoule itu berapa kalori, maka dihitungnya 2 dibagi 4,18 kilojoule.
Jadi tergantung nih dari mana negara si pembuat produk itu berasal. Nah, biasanya kalau dari Amerika, Kanada itu tabel informasi gizinya dalam bentuk kalori. Nah, biasanya kalau Uni Eropa, Australia sama Selandia Baru itu bisa menggunakan kilokalori maupun kilojoule. Kalau produk Cina biasanya dia menggunakannya kilojoule, dan untuk produk Indonesia sendiri biasanya menggunakan kilokalori. Biasanya produsen itu menentukan jumlah kalorinya dari suatu makanan itu dari 3 makronutrien. Nah, biasanya itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Protein dan karbohidrat itu menyumbang energi sebesar 4 kilokalori, atau kalau dalam joule itu sebesar 16,7 kilojoule per gramnya. Nah, kalau lemak ini paling besar menyumbang energinya, yaitu sebesar 9 kalori atau 37,6 kilojoule per gramnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas beberapa macam produk dan makanan dari Indonesia. Tadi di awal kita juga sudah menyebutkan bahwa Indonesia memilih kilokalori ya Kak. Ya, jadi produk makanan atau minuman dalam Indonesia itu biasanya satuannya kilokalori, tapi itu sama artinya dengan kalori yang kita butuhkan gitu. Jadi teman-teman jangan salah ya, jadi nggak usah dikonversikan ke kalori lagi gitu, karena sama satu produk itu mengandung berapa kalori gitu ya Kak. Oke, kita mulai. Yang pertama ada Tara. Ini apa? Susu ya, susu ultra milk. Baik, kita lihat sama-sama segini tuh mengandung berapa kilokalori ya Kak? Jadi kita lihat dulu beratnya. Berat bersihnya itu 200 ml. Dan dalam informasi nilai gizi disebutkan dalam takaran saji satu kotak 200 ml itu satu sajiannya. Jadi jumlah persajiannya ya satu kotak ini 200 ml ini, dan jumlah energinya, energi totalnya dalam satu kotak susu ini itu sebesar 160 kilokalori. Gitu. Lumayan juga ya Kak untuk menyumbang kebutuhan dari setiap individunya ya Kak. Ya, 160. Jadi ya kayak makanan selingan kan. Kalau makanan selingan snack itu ya kalorinya 150 sampai 200. Dan di sini energi totalnya kan tadi 160 kilokalori. Nah, tapi energi yang dari lemaknya itu sebesar 35 kilokalori. Ya. Oke teman-teman, di sini juga tertera berbagai persenan ya, dari makro maupun mikro nih ya Kak. Ada vitamin, macam-macam vitamin, macam-macam mineral. Nah, di sini itu dituliskan berapa persen gitu. Nah, persen di sini di kotak ini itu berdasarkan kebutuhan energi 2150. Jadi, teman-teman yang mempunyai kebutuhan kurang dari 2150 atau lebih dari 2150 ini akan berbeda ya Kak persenannya itu ya Kak. Iya, jadi ini tuh kayak contoh gitu. Misal kita mempunyai patokannya. Misal kita mempunyai 2150. Nah, ini persenannya gitu. Kan setiap individu itu kan berbeda ya Kak, apa kebutuhannya. Jadi disesuaikan dari masing-masing individu sendiri gitu. Dan ini contoh biskuit. Kita cari dulu ini berat bersihnya itu 115 gram.
Nah, untuk informasi nilai gizinya per sajiannya di sini itu dituliskan satu takaran sajinya itu 21 gram atau setara dengan 4 keping. Jadi sekali makan disarankan 4 keping gitu ya Kak? Ya, dan kalori yang tercantum di sini berarti setiap 4 keping. Jadi kayak sepaket gitu ya Kak? Ya, atau 21 gram itu sendiri. Nah, di sini juga udah tertuliskan jumlah sajian per kemasannya itu ada 5. Jadi ada sekitar 4 kali 5 berarti 20 keping biskuit. Dan persajiannya 4 keping ya Kak? Dan setiap 4 keping itu atau 21 gram itu energi totalnya itu 90 kilokalori, dan energi dari lemaknya sendiri itu 25 kilokalori. Lumayan ya Kak? Dan di sini persen AKG-nya itu berdasarkan kebutuhan orang 2000 kalori. Sekitar 2000 ya Kak? Ya. Karena 2000 tuh sekitar orang dewasa. Ya. Lanjut. Apa ya, produk apa? Sari gandum. Oke. Di sini tertulis berat bersih mana sih? Ini isinya 4 keping ya, 4 keping. 4 apa sih? 4 dangkep. 4 dangkep ini itu dituliskan takaran persajiannya itu 4 sandwich kalau di sini. Nah, itu beratnya itu 39 gram. Kemudian sajian perkemasannya 1. Jadi disarankan makanya langsung 4 keping ini ya Kak. Kemudian untuk energinya, energi total itu ada 200 kilokalori. Di Indonesia kan menggunakannya kilokalori ya Kak. Kemudian ini juga ada energi dari lemaknya, mungkin dari coklatnya mungkin ya Kak, susunya ini ada susu ya, itu 90 kilokalori tuh. Kemudian ini juga ada persenannya ya, baik makro maupun mikro. Ini dibuat berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Sama kayak yang Ultramilk ini ya Kak, susu ini sama berdasarkan AKG 2150 kebutuhan energi gitu. Oke, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika kalian mempunyai saran atau masukan untuk kita sangat terbuka untuk menerimanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, jadi kalian bisa tahu nih dan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.